Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jika kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus mengajarkan orang doa yang singkat, jelas dan padat. Ada beberapa catatan penting di dalam ajaran Yesus tentang berdoa. Pertama, Yesus tidak mengajarkan doa, tapi Yesus mengajarkan berdoa. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara sekedar doa dan berdoa. Doa itu untayan kata-kata, tetapi berdoa itu melakukan pekerjaan, menguntai kata-kata. Dan yang Yesus minta itu berdoa, bukan sekedar doa. Kita boleh punya banyak doa, tapi kalau tidak pernah dipakai untuk berdoa, tidak ada gunanya. Maka Yesus itu mengajak kita berdoa Bapa kami, bukan sekedar doa Bapa kami. Artinya lakukan doa itu dalam hidup. Hal kedua, sebelum Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami, Yesus menyentil sedikit tentang cara berdoa orang yang tidak mengenal Allah. Ini terkait dengan gaya orang-orang Farisi yang suka berdoa dengan pamer-pamer, dengan acting-acting, panjang-panjang, bahkan sangat ekspresif. Yesus tidak butuh doa yang penuh ekspresif, yang panjang-panjang, yang actingnya ngeri. Yesus butuh kita duduk diam untuk berdoa. Makanya dalam Injil kemarin Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam pintu, berdoalah di sana. Gak perlu kumpul banyak-banyak orang lalu kita buat sebuah doa seperti show-showan gitu, seperti konser gitu. Tuhan tidak butuh berdoa seperti itu. Rasanya cuma manusia yang butuh pamer-pamer seperti konser gitu. Dan memang kalau kita telusuri dalam kitab suci, hampir tidak pernah ada cerita kalau Yesus itu mengumpulkan orang sebanyak mungkin lalu memuji-muji Allah. Tidak ada. Setiap kali Yesus sudah bekerja siang hari, dia sorenya pergi ke tempat yang sunyi, berdoa seorang diri. Kadang-kadang dia ajak murid-muridnya, tapi lebih banyak murid-muridnya tertidur pada saat Yesus berdoa. Bandingkan dengan gaya doa modern yang tampaknya heboh, bingar-bingar, dengan penuh acting, kadang dengan menangis, kadang dengan wah pokoknya ngeri.
Pertanyaannya, Tuhan butuh nggak berdoa seperti itu? Pasti tidak. Jadi doa yang dilakukan hanya sekedar sebagai sebuah ekspresi itu kan tidak mengenal Allah itu siapa. Makanya Yesus bilang, janganlah berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena memang kalau orang sudah mengenal Allah, sama seperti kita. Kalau kita kenal baik, misalnya saya sudah kenal baik Tony itu siapa, ketika saya mau mengatakan dan butuh sesuatu, tentu tidak perlu saya omong panjang lebar, belok kiri kanan, seperti gombalin, rayuin, tidak perlu. Tapi karena sudah kenal, tinggal kontak main mata saja sudah tahu apa artinya. Itu kalau sudah kenal. Tapi kalau tidak kenal, Bapak Ibu bisa lihat orang yang meminta bantuan orang yang tidak kenal, pasti putarnya ke sana kemari, belok kiri kanan, padahal tujuannya satu, butuh sesuatu. Dan memang banyak tipe orang-orang seperti itu. Saya sering mengalami orang-orang yang kemunafikan dan keparisiannya sangat tinggi. Ketika dia butuh sesuatu, mulai dengan basa-basi begini begitu, padahal cuma satu kata tujuannya, hanya untuk apa? Karena tidak kenal. Padahal kalau sudah kenal, to the point saja. Dan kita harus kenal Allah kita ini supaya kalau kita berdoa juga to the point saja. Tidak perlu kita bertele-tele, tidak perlu kita mencari kata-kata. Kalau kita sudah tahu Bapa itu siapa, Bapa tahu kita itu siapa, ya sederhananya main mata saja dengan Bapa. Dia kasih kok apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Bahkan Yesus bilang, sebelum kita butuh pun Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka yang paling penting itu adalah jaga keintiman hubungan dengan Allah. Harus betul-betul mengenal Allah. Dan seperti biasa, dikenal maka disayang. Kalau kita mengenal betul Allah, pasti kita akan sangat menyayangi Allah. Soal Allah mengenal dan menyayangi kita itu pasti. Bahkan Tuhan itu mengenal dan menyayangi kita lebih dari kita mengenal dan menyayangi diri kita sendiri. Karena Dia yang ciptakan kita. Yang jadi masalah itu kita ini benar mengenal Allah enggak dan menyayanginya. Dan mengenal berbeda dengan mengetahui. Mengetahui ya sudah. Saya tahu bahwa Pak Bas itu ngajar di SMK. Pak Bas itu dari Sumbar. Tapi seperti apa di dalamnya? Tentu tidak gampang, tidak sekedar mengetahui. Dan untuk meminta sesuatu harus kenal dulu baik. Dan itulah Tuhan. Harus kenal Allahnya, sehingga doa itu tidak perlu panjang-panjang dan bertele-tele. Bapak Ibu saudara-saudari, memang berdoa Bapa kami ini singkat, jelas dan padat, tetapi ia memiliki penjelasan-penjelasan detail yang sangat aktual dengan hidup harian. Dan ini bisa baca di buku Katekismus. Kalau di buku Katekismus Gereja Katolik itu penjelasan doa Bapa kami-nya cukup panjang lebar. Nah, setidak-tidaknya yang saya mau sampaikan misalnya salah satunya begini. Ketika Yesus bilang, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Pertanyaannya, bagaimana kita memuliakan Bapa? Kita sering menafsir salah. Kalau memuliakan Bapa itu dengan nyanyian, puji-pujian, meriah. Enggak. Kalau kembali ke gaya Yesus, Yesus itu memuliakan Allah dengan cara apa? Setiap kali Yesus berdoa, dia bilang, Bapa, semoga aku bisa memuliakan Engkau dalam apa yang aku buat dan layani. Maka memuliakan Allah itu bukan soal kita puji-puji Tuhan, tidak. Bagaimana dalam hidup konkret Anda melakukan pekerjaan Anda untuk kemudian dengan pekerjaan itu Anda itu memuliakan Tuhan. Misalnya, sederhana, saya pergi mampir makan di rumahnya Frans misalnya. Mungkin setiap kali mereka makan lupa berdoa. Giliran saya datang, bisa saya ajak, ayo kita doa bersama-sama dulu. Kan itu hal sederhana, tapi itu sudah memuliakan Allah. Artinya, membuat Allah hadir di dalam diri dan hidup orang. Demikian juga di dalam tempat kerja kita. Tuhan tidak minta yang lain. Kita memulai pekerjaan dengan membuat tanda salib atau pas Angelus, kita berdoa Angelus, itu sudah kita memuliakan Allah. Tidak perlu butuh waktu khusus kita kumpul, beli band, apa segala puji-puji, tidak. Dalam pekerjaan-pekerjaan biasa, kita selalu mengalami kehadiran Allah dan menghadirkan Allah kepada sesama.
Karena itu sejatinya memuliakan Allah menurut Yesus. Ini baru satu, belum lagi datanglah kerajaannya. Kenapa disuruh datang kerajaan Bapa? Karena kerajaan di dunia ini praktisnya apa? Hanya berjuang untuk kepentingan sendiri, hanya berjuang untuk kekenyangan sendiri. Anda bisa tahu bagaimana ketika orang punya jabatan, pejabat, seberapa banyak pejabat yang betul loyal dan total mengabdi untuk orang, untuk mensejahterakan orang. Tapi kalau Allah Bapa, pasti Dia akan selalu mau menyelamatkan orang. Makanya kita minta kerajaan dari surga itu datang ke dunia supaya imbangi sedikit kekejaman dunia. Dan seterusnya, tentu kita perlu waktu khusus untuk katekese doa Bapa Kami. Tapi intinya ada beberapa hal. Satu, Yesus mengajarkan bukan saja sekedar doa Bapa Kami, tapi berdoa, artinya melakukan doa. Yang kedua, pastikan bahwa kita mengenal Allah, bukan sekedar mengetahui Tuhan. Yang ketiga, Yesus butuh kita memuliakan Bapa, bukan dalam kata-kata, bukan dalam aktus doa, tetapi dalam pekerjaan nyata setiap hari kita memuji dan memuliakan Allah. Karena itulah cara Yesus memuji dan memuliakan Bapanya, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan setia dan tulus. Semoga Tuhan memberkati.